Ada Bang Nasir ini. Bang Nasir, ada yang mau disampaikan Bang Nasir? Ya, terima kasih Bang Zakaria. Selamat pagi semuanya. Kita fokus saja kepada kasusnya Nikita aja. Kalau bicara ke yang lainnya memang rumit negara kita ini dengan penegakan hukum. Karena itu pun sudah ada indikatornya. Indeks kita penegakan hukum sangat jatuh sekali di eranya pemerintahan Jokowi. Dan mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini bisa diperbaiki mengenai penegakan hukumnya. Tapi kalau kita kembali kasusnya Nikita, gini, Nikita itu seorang influencer atau dikatakan seorang apa namanya? Kalau dalam bahasa anak sekarang ini selebgram yang luar biasa berpengaruh terhadap masyarakat kita. Bisa dilihat dari pembelaan-pembelaan terhadap Nikita yang luar biasa. Waktu sebelumnya saya itu salut dengan dia. Kasus dengan SS, dengan yang lainnya, di mana dia membongkar segala kebobrokan skincare di negara kita, di mana semua itu ternyata kita baru mengetahui setelah dia bongkar oleh kita, itu bahan bakunya sama, satu dari Cina, hanya dipasangin label dan kemasan yang baik, dan mereka jual dengan harga yang luar biasa mahal. Dan itu juga mengandung bahan-bahan yang berefek kepada kulit wanita kita yang mempunyai dampak yang tidak baik. Tapi dalam kasus ini dengan Dr. Z, saya melihat berbeda, Bang Zakaria ya. Sepertinya dia terpeleset dengan godaan. Karena pada zaman yang sebelumnya, si lawan Nikita Mirzani itu tidak menghubungi atau berupaya untuk berdamai. Nah, di sini saya melihat terplesetnya seorang Nikita Mirzani. Dia memanfaatkan kebutuhan atau kelemahan Dr. Reza dengan mengiba-iba, padahal itu adalah jebakan secara hukum dengan merekam Mail. Ya. Tapi dia melihat bahwa, oh ini kenapa tidak? Tanpa saya harus ngapa-ngapain, saya bisa mendapatkan 5 miliar pada awalnya, kemudian ditawar menjadi 4 miliar dan dibayar 2 miliar di muka. Ini yang membuat Cybercrime Polda itu melihat ada indikasi pemerasan karena Nikita memanfaatkan kemasyhuran dia atau selebgram dia, kekuatan di medsos dia, untuk menekan Dr. Reza supaya membayar dia untuk dia tidak speak up terhadap produknya yang tidak baik. Kan urutannya begitu. Kita nggak usah buta juga membela seseorang kalau memang orang itu ada indikasi kepleset kesalahan gitu loh. Kita yang fair lah sebagai bangsa ini. Saya lebih senang kalau dia menolak atau bertemu dengan Dr. Reza, menolak atau tidak mengajukan tawaran-tawaran itu, sehingga nama dia akan berkibar harum. Nggak mungkin seorang seperti institusi cybercrime Polda menetapkan kita menjadi tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup, sedangkan dia tahu siapa Nikita ini. Dia luar biasa, orang yang mungkin suaranya speak up-nya akan didengar seluruh oleh masyarakat kita, terutama wanita, perempuan gitu. Nah, ini pasti indikasi itu udah jelas kok, tidak bisa ditolak gitu. Jadi saya melihat ini ya, pengalaman buat Nikita ke depannya, bahwa memang sesuatu yang menggiur. Karena begini, biasanya ini umum di mana-mana Bang Zakaria ya. Iya. Orang yang datang mengharapkan sesuatu, mengiba-iba kepada Anda, minta tolong bantuan, bukan minta tolong pinjam duit, tidak ya. Orang kaya minta tolong bantuan, pasti dalam hati kecilnya, seperti kata Mail, nggak segampang itu. Ada harganya mau ketemu Nikita. Nah ini sebetulnya yang harusnya ditolak oleh Nikita. Tapi dia merasa bahwa, why not? Easy money. Uang yang mudah. Karena tidak ada deal bisnis di situ. Atau dia kalau pintar, gunakanlah sebagai jalan berbisnis. Misalnya, oke,
lu mau gue stop speak up gue masalah produk kamu, oke, jadikan saya ambasador, saya minta biaya saya 5 miliar misalnya, itu baru ada kaitan bisnis, bikin kontrak. Gak bisa bang, dia juga jual skincare, mana bisa kayak gitu dia jadi BA. Nah, kalau dia jual sekian, ya tidak perlu dia minta uang. Dia speak up terus tanpa meminta uang dari si Dokter Reza, dia jual produknya dengan baik. Kan gitu simpelnya. Kenapa dia harus minta duit? Artinya kalau dia terima duit, dia sama saja, dia kan berhenti speak up. Enggak, gini, dia jualan skincare, terus dia berarti siap kan di review skincare dia. Terus dia ngerasa nih mungkin nih kita ini ngerasa bahwa skincare dia nggak overclaim apalagi membahayakan. Jadi dia berani speak up. Lagi pula dia ini orang pemberani ya. Jadi kayak apalagi Mbak Rama itu nggak paham omongan saya. enggak tadi Dia tadi kalau Bang menerima Nasir uang bilang itu, kalau dia menerima uang itu, dia punya kewajiban untuk tidak speak up lagi tentang produknya Dokter Reza, di mana di situ ada sesuatu hal yang sesuatu yang salah atau produknya bisa membahayakan masyarakat. enggak, overclaim itu enggak membahayakan Bang Nasir. Overclaim itu hanya misalnya kandungan niacinamide-nya itu dia bilang 5%, ternyata Di situ itu 2% tidak disebutkan kasus membahayakan itu. kita ini, kasus Dikti, Dia hanya masuk merugikan masyarakat aja. Bang gantian Nasir itu Dikti salah, ngomongnya. overclaim itu salah. Kayak gitu pengertiannya Dikti, Bang Nasir. Dikti begini ya. gantian ngomongnya Dikti. Jadi begini Dikti, Enggak, overclaim itu tidak Nanti membahayakan saya masyarakat. jelaskan. Ya, Clear. Izin Gini, Pak. saya clear up dulu ya. Ini tunggu kita dulu. sendiri Kita mengatakan dengarkan dalam dulu satu Pak podcast, Nasir dulu bernarasi, teman-teman nanti mempunyai porsi yang sama untuk bernarasi, ini jangan kita dipotong. dalam satu podcast mengatakan bahwa produknya Dr. Reza ada alat suntiknya yang tidak sesuai dengan aturan BP POM. Jelas di situ. Artinya itu membahayakan warga. Coba kalau orang nggak tahu main suntik sana suntik sini, kan membahayakan. Nah, kenapa dia tidak speak up itu tidak harus mengatakan bahwa kasih gue duit melalui si Mail dan dia terima duit itu, maka saya akan stop speak up. Artinya dia mengetahui ada kejahatan dan dia memanfaatkan itu untuk memeras Dr. Reza. Saya tidak membela Dr. Reza ya. Dalam hal ini saya tidak peduli siapa Reza, siapa Nikita. I don't care about them. Karena saya nggak pakai skincare. Tapi kita harus proporsional gitu. Di sini dia terpeleset. Walaupun sebelumnya saya kagum kepada Nikita, di mana dia tidak peduli dengan uang-uang yang mungkin ditawarkan oleh SS dan sebagainya. Tapi di sini kenapa dia terpeleset di situ? Dan dia harus menanggung akibat terpelesetnya dia menerima uang itu. Itu harus kita terima gitu. Saya kira itu dulu. Silakan. Iya, iya. Jadi menarik apa yang disampaikan Pak Nasir ini. Ya, di satu sisi dia kagum dengan Nikita Mirjani sebagai selebgram. Ya, kagum sebagai Nikita Mirjani sebagai selebgram, banyak pengikutnya. Jadi apapun yang dikatakan Nikita Mirjani, seorang orang akan mengikutinya. Nah, kemudian di sisi lain kita juga jangan menafikan bahwa perbuatan Nikita Mirjani yang mengambil uang sebesar 4M, ada tawar, apalagi ada tawar menawar di situ. Nah, itu yang tidak kita benarkan tindakan itu. Mungkin itu yang disampaikan Pak Nasir. Nah, Dikti, mungkin ada pendapat lain dalam hal ini Dikti. Nah, silakan bernarasi. Enggak, Jaka, berarti kita sama dong, Pak Nasir, Jaka juga. Jadi kita nggak bela sana sini ya. Cuma kita melihat kalau positif ya kita bilang, kalau negatifnya kita bilang gitu aja sih. Jadi gue cuma koreksi dikit-dikit aja sih bahwa overclaim itu nggak membahayakan. Misal kandungan niacinamide dia bilang 5%, ternyata dicek 2% doang. Itu nggak membahayakan kecuali ada kandungan lain. Seperti kayak ada merkuri atau yang lain, itu jelas berbahaya kan. Apalagi sekelas dokter ya, malu banget kalau produknya ada bahan-bahan berbahaya gitu kan. Aku rasa bukan nggak mungkin ya, mungkin aja, tapi ini enggak. Dia cuma bahas tentang overclaim doang kan. Atau sama Pak Nasir bilang tadi nggak sesuai sama BP POM tuh alat injeknya ya. Jadi ya itu harus diperbaiki sama. Nah kalau untuk pemerasan ya, kemarin dengan Raffi ya kalian bahas tentang penyuapan itu ya. Ya memang penyuapan itu dilakukan dengan penyelenggara negara. Nggak ada penyuapan diselenggarakan oleh swasta.
nggak ada. Pejabat negara yang punya NRP atau NIP itu bisa dikenakan pasal itu, bener Raffi. Gua Dia nggak menuduh suka Raffi. pemerasan, bukan penyuapan, pemerasan. Benar, Sorry. benar pemerasan. Pemerasan benar. Kalau penyuapan enggak lah. Penyuapan itu penyelenggara negara salah satunya harus ya. Kalau antar swasta, individu kayak kayak kamu Jaka misalnya sama Bang Nasir misal bukan bukan penyelenggara negara atau bukan pegawai negeri. Iya, itu bukan penyuapan. Kalau pemerasan benar. Jadi ada yang kemarin bahas tentang lapor balik Nikita ya. Kita nggak tahu dia pinter kok memang Niki. Cuma kita lihat aja nanti. Gua nggak bahas terlalu dalam tentang itu ya. Cuma kalau tentang overclaim itu tidak berbahaya. Hmm. Mungkin Ibu Nur atau Bang Bre mau bernarasi silakan. Ya, luar biasa ini pendapat dari Dikti juga bahwasanya memang terkait dengan overclaim yang selama ini digembar-gemborkan di apa namanya komal-komal itu merupakan suatu yang tidak berbahaya dalam hal ini. Cuma merugikan kita gitu loh. Kita Cuma keluar uang kan, ya merugikan kita aja sih. Karena tertipu kan. tapi merugikan kita sebagai pengguna bahkan pemakai dari apa namanya produk-produk yang Ini memang Bang Zaka ya, maaf ya saya teruskan ya karena saya mau jalan nih. hmm, Yang saya prihatin itu hmm, bangsa kita berantam di dalam saling sikut, saling lapor ya. Yang brengsek itu adalah importir dari Cina bahan baku itu plus dengan bea cukai yang membiarkan barang itu masuk. hmm, Seharusnya barang impor itu harus ada sampel yang dicek oleh BPOM, Badan POM. Nah ini kemana? Kenapa tidak pada ngomong masalah itu? Ini kerusakan dari negara kita tentang korupsi yang luar biasa di instansi bea cukai dan pajak yang pernah dikatakan oleh salah satu PPATK mengatakan ada indikasi luar biasa pidana tentang transaksi keuangan. Ini yang membuat kita jadi ribut sendiri di antara masyarakat. Kita saling berantam di masyarakat, tapi mereka menikmati itu. Kan kini ironis gitu, negara kita ini dengan kondisi korupsi yang luar biasa seperti tadi dikatakan Bang Cakaria. Bagaimana carut marutnya? Coba Anda lihat, barang itu masuk dari mana? Kok bisa masuk? Kalau memang ada yang membahayakan misalnya. Ini yang memperhatikan saya. Saya sih masalah ini kita oke lah, itu masalah kesalahan yang mungkin dia anggap ya lumayan deh duit misalnya gitu ya. Oke. Tapi yang lebih membahayakan lagi bertahun-tahun anak-anak saya, istri saya, keluarga saya perempuan memakai bahan-bahan berbahaya yang bajingan-bajingan itu adalah mereka yang memasukkan itu dan petugas-petugas bea cukai dan BPOM yang tidak teliti dalam memeriksa itu. Contohnya begini, bagaimana barang yang membahayakan ada merkuri dan sebagainya bisa masuk ke negara kita? Pasti ada andil BPOM, karena tidak mungkin tidak diperiksa. Kalau seandainya tidak diperiksa, berarti yang bangsatnya di bea cukainya. Itu aja simpel kok. Jadi kalau untuk Nikita Mirzani, udahlah jalani aja pengadilan, ya toh? Peradilan bagaimana nanti yang hakim yang akan menentukan. Karena jelas kalau masalah kasus Nikita terhadap Dr. Reza, itu pemerasannya jelas. Dengan cara apapun Anda membela, dia jelas memeras dalam kasus ini. Tidak dengan kasus yang sebelumnya, yang saya anggap sangat luar biasa dan saya sangat salut kepada Nikita itu. Tapi untuk kasus ini, ya jelas tinggal bagaimana dia mengupayakan di pengadilan untuk meringankan dirinya. That's it, gak ada yang lain. Saya kira gitu, terima kasih teman-teman. Ini sebagai bahan pertimbangan lah. Kalau kita hanya selalu mencari hilirnya, hulunya itu yang brengsek. Saya kira begitu, terima kasih. Untuk kasus hukumnya gimana Jaka? Itu P21-nya kira-kira lu prediksinya kapan tuh? kalau masalah prediksinya kapan yang mempunyai diskresi itu adalah pihak kepolisian apa namanya Mbak Dikti. Jadi kita ya tinggal ngikut aja kira-kira Yakin ya? udah lengkap belum berkasnya kan sampai tahap ke 21 P21. Tapi yakin ya? Yakin lu yakin ya? Berapa persen yakin? 90 kemarin 90% yakin. Sekarang
Gimana? Iya, 99% bahkan yakin. Oh, sekarang tetap yakin ya? Iya, Oke, karena kita lihat aja. seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, pemerasannya terbukti. Terbukti dari mana? Ya, dari apa namanya, Chat, salah satu bukti chat ya. chat maupun apa namanya, pesan suaranya itu kan, yang rekaman suara itu kan, itu sangat luar biasa itu. Ada memang indikasi-indikasi pemerasan itu. Tinggal benar kata Bang Nasir itu, tinggal bagaimana Nikita Mirjani meminimalkan daripada hukuman yang kalau pemerasan itu kan kalau nggak salah kemarin kami lihat itu 9 tahun penjara. Bagaimana kemudian Nikita Mirjani bisa kena ya minimal setengah dan lain sebagainya. Nah, ini ada Ibu Nur Anis tadi sempat mau ngomong. Silahkan Bu, bebas kita ngomong sini. Negara kita negara demokrasi, bebas untuk menyampaikan pendapat selama tidak melanggar undang-undang. Silahkan Bu Nur. Halo Bu Nur. Halo Bu Nur Anis. Atau Bang Bre, gimana Bang Bre? Bang, berarti Halo? dokter Ini Bu Anis dulu, Reja. Bu Anis dulu. Iya, Bu Anis, Oke. silakan Bu Anis. Izin saya ingin menambahkan sedikit ya. Menurut sepengetahuan saya, sepemikiran saya, hanya pemikiran saya belum tentu benar ya. Tapi saya setuju sekali dengan apa yang diutarakan oleh Bang Nasir tadi. Nah, ketika memang saya tahu seorang Mbak Nikmir, saya tidak membela siapapun ya, kapasitas saya tidak membela siapapun. Saya tahu seorang Mbak Nikmir ini seseorang yang memiliki banyak pengikutnya ya, dan itu saya rasa dia seorang perempuan yang punya keberanian yang luar biasa ya di dalam hal berbicara lantang atau apapun ya. Namun satu hal, ketika kita menjadi seseorang person di muka bumi ini, ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada konsekuensi yang berlaku di dalam tatanan hukum. Dan jangan sampai segala sesuatu itu karena kita membela seseorang, jadi kita melupakan kalau saya rasa pihak kepolisian itu bukan orang yang bodoh. Ketika menetapkan seorang tersangka, artinya dia sudah punya sesuatu hal yang memang diduga orang ini melakukan satu tindakan yang berlawanan dengan hukum. Nah, jadi saya bukan apa ya, saya suka jengah gini ketika orang-orang berpikirnya yang waras saja. Kalau memang itu benar ya benar, kalau itu salah ya salah. Karena kita punya tatanan, norma, aturan berlaku yang kita sebagai warga negara ini punya hak dan kewajiban. Ya saya hanya menyayangkan kalau kita membela seseorang yang sudah misalnya diduga melakukan satu tindakan pemerasan, itu hal yang salah menurut saya. Hal ini tentu punya ketentuan. Kita gini loh, kita cubit diri kita sendiri juga. Kalau kita mengalami hal yang, saya tidak membela Dokter Gladys ya dalam kapasitas ini, demi Allah saya nggak bela, saya juga tidak mengenal beliau, tapi saya berbicara tentang aturan ya. Ketika pihak kepolisian tentu punya satu hal ya, kehati-hatian di dalam menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka, bukan asal-asal, apalagi tim cyber dengan sesuatu hal yang punya kapasitas, integritas. Ya saya ya dalam hal ini ya memang harus dijalani gitu loh. Konsekuensi yang kita lakukan, mungkin ada, kan manusia ini punya daya hilaf. Ya, mungkin kepleset, benar kata Pak Nasir, tapi saat ini fokus Mbak Nikmir mudah-mudahan menjadi satu nilai perenungan bahwasanya dia juga untuk mencari upaya hukum juga bagi diri dia sendiri. Jadi mari sama-sama kita mengedukasi ketika hal yang kita tahu. Kita punya satu tatanan, norma, aturan, hukum yang memang harus kita taati sebagai warga negara yang baik. Terima kasih ya Bang, dan saya senang sekali di Komal ini, mudah-mudahan bisa mengedukasi bagi kita generasi muda yang tahu bagaimana menjadi warga negara yang baik pastinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Anisa, sangat luar biasa pendapatnya. Memang pada dasarnya negara kita ini adalah negara hukum sesuai dengan konstitusi kita, pasal 1 ayat 3. Artinya dari kita dilahirkan sampai kita meninggal di liang kubur, kita itu diatur oleh norma-norma hukum.
Jadi segala tindakan kita itu harus berdasarkan hukum. Jangan sampai tindakan kita melanggar hukum. Misalnya apa yang dilakukan Nikita Mirjani dalam mereview produk skincare itu kita tidak permasalahkan karena itu merupakan tindakan yang paling mulia, membongkar kejahatan-kejahatan dalam dunia skincare. Nah, seperti yang kita ketahui, pada dasarnya dalam dunia skincare ini belum ada aturan khusus yang mengatur terkait dengan skincare. Saya setuju itu, saya sangat setuju ketika beliau berspeak up. Artinya kita merasa ada hal yang harus dibuka dan itu bisa melindungi perempuan-perempuan di Indonesia pastinya. Ada harapan ketika itu jangan terjadi lagi hal-hal yang merugikan masyarakat Indonesia. Tapi kalau ada tindakan yang ia lakukan, mungkin ya terpleset ya, mungkin karena kebutuhan atau apa, saya nggak tahu ya, saya bilahi nggak tahu. Tapi ada hal yang ia harus bertanggungjawabkan konsekuensinya tentang hukum itu sendiri. Jadi mari sama-sama kita masyarakat mengedukasi ketika hal yang tersebut yang pastinya kita percayakan deh kepada pihak yang berwenang. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka tabir tentang kosmetik yang tidak legal gitu loh. Tapi ya itu kan masalahnya beda lagi ya, satu permasalahan yang dibedakan. Tapi harapan saya sebagai warga negara, ayo kita sama-sama memberikan sesuatu hal yang baik di medsos ini. Ketika kita juga harus melihat ada halkah yang terjadi menjadi satu tindakan hukum, ya kita harusnya fair gitu loh, seperti yang apa yang disampaikan Bapak tadi. Ya jangan kita melupakan bahwasanya semua aspek ini harus dengan berkaitan dengan hukum gitu loh Mas. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Bu Nur Anissa. Kemudian ada Bang Bre. Bang Bre. Halo Bang Bre, silakan mau menyampaikan apapun Bang Bre. Perlu saya sampaikan kembali bahwa konsep negara kita salah satunya adalah demokrasi. Bebas untuk menyampaikan pendapat selama tidak melanggar undang-undang. Silakan Bang Bre. Mohon maaf, Bang, mau nanya nih Bang. Kan NM itu kan udah jadi tersangka, sudah ditahan ya. Overclaim gitu loh, yang sudah merugikan rakyat. Nah, apa dampak hukumnya? Nah, itu kan sangat merugikan warga Indonesia kan, gitu. Menurut Abang gimana, ada pembalasan hukum gitu untuk Dr. Reja Gladys atau gimana gitu? Boleh saya jawab Bang Jakaria? Silakan. Begini Bang Bre, kasus hukum Nikita itu adalah sesuatu yang tersendiri. Kalau mengenai barang-barang impor skincare dari negara Cina yang merusak atau ada hal yang sifatnya membahayakan bagi para wanita, ya saya berharap Nikita membalas itu, bongkar semua perusahaan-perusahaan skincare yang dia ketahui, tuntut balik habis-habisan biar terbuka. Ini sebetulnya momen tepat bagi seorang Nikita, dia balas tanda kutip ya, balas dendam karena dijebak seolah-olah ada pemerasan di situ ya, dengan membongkar atau menyuarakan suara yang dia ketahui informasi tentang siapa-siapa pengusaha skincare yang selama ini menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Ini kan momen, tapi tidak bisa dikaitkan tuduhan itu dengan kasusnya dia, itu hal yang berbeda. Nah, contohnya tadi dokter itu yang pakai kacamata, pakai topeng, siapa namanya? Doktip juga pada siaran persnya kemarin mengatakan beliau, saya akan tuntut nanti setelah ini dengan pencemaran nama baik. Saya pikir nggak kurang itu, nggak ada artinya. Harusnya dia mengetahui hal-hal yang sifatnya selama ini membahayakan anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, ya dibongkar secara hukum bagaimana rusaknya ya tatanan
bisnis skincare di negara kita ini. Ada dompet saya nggak punya sih? Jadi jangan hanya tuntutan pencemaran nama baik yang nggak ngecek-ecek, bagi saya tidak ada dampak secara luas kepada masyarakat. Nah ini momen saat ini, ayo bongkar-bongkaran semuanya. Siapa saja yang melakukan tindakan itu selama ini, entah itu pengusaha yang besar maupun yang siapapun juga itu, selama ini yang selalu kalau perlu diurut dari mana nih barang bisa masuk, kenapa bisa masuk. Apa tanggung jawab BPOM dan Bea Cukai? Nah, di situ. Supaya nanti ke depannya, anak-anak kita yang masih kecil yang bakal akan memakai skincare, tidak seperti yang saat ini sudah terlanjur, teracuni, terkontaminasi mukanya dengan segala macam barang-barang berbahaya. Apa kalian perempuan nggak takut? Harusnya kalian yang khawatir. Harusnya Anda yang speak up. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak Nasir. Ya, harapan kita selanjutnya harus ada Nikita Mirjani yang selanjutnya ataupun doktip yang selanjutnya yang selalu membongkar terkait dengan kejahatan skincare ini. Karena apa? Kejahatan skincare ini dampaknya terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat itu kan akibat dari misalnya mengandung bahan bahaya bisa membuat wajah orang bahkan terbakar, bopeng dan lain sebagainya. Itu dampaknya sangat signifikan terhadap penerusan kehidupan. Apalagi di negara kita Konoha ini, kalau mau mencari pekerjaan itu harus good looking. Jadi selanjutnya lu bahas sesuai disiplin lu aja tuh ada Miku bilang ya, ada itu cuman akibatnya aja. jangan bahas yang bukan disiplin lu karena tentang skincare itu bukan disiplin lu kan lu bukan dokter. Ini ada yang bilang ada pengacara lain bilang Nikita tidak bisa dikenakan pasal pemerasan karena tidak ada komunikasi langsung. Nah, lu bahas itu benar apa enggak? Itu loh. Apa Miku salah dengar atau memang Miku benar? Memang apa benar nih pengacara lain bilang kayak gitu ada saya sini hanya sebagai host. Silakan Mbak lu magister hukum. Mbak Dikti berpendapat sesuai dengan apa yang Mbak Dikti ketahui gitu. Dan Mbak Dikti pahami, silakan nggak apa-apa. Jangan mengatakan seseorang yang tidak mempunyai disiplin ilmu dan lain sebagainya. Enggak. Lu harus bahas Kita yang di sini, lu kita harus di sini kita Komal apa namanya bebas berpendapat negara Gini kita. Bang Zakaria ya dengan Ibu Rama ini. Kita di ruangan ini nggak ada yang ahli skincare, nggak ada yang ahli hukum kok. Enggak ini kan ada yang nanya. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa si Pak Bang Zakaria juga harus bicara dengan disiplin ilmunya. Kita kan bicara bebas di sini. Jelas beliau Ya, mengatakan bebas berbicara apapun itu, ini negara demokrasi. Tinggal Anda mau terima atau tidak terima. Kalau masalah kompetensi seseorang di dalam room ini, nggak ada yang ahli-ahli sama sekali. Gue juga nggak Iya, ngerti. benar Bang Nasir, benar. Ya udah. Maksud saya, ini ada pertanyaan dari netizen. Nah, sesuai dengan disiplinnya Bang Kalau Jaka. masalah Bang Jaka mengenai itu. bahwa tindakan kita bukan pemerasan, ya biarlah pengadilan yang memutuskan, bukan kita. Iya Enggak benar. kan namanya beropini. Bang Jaka tuh sesuai tuh, dia magister hukum Bang Nasir. Jadi lebih Oke, baik dia- selanjutnya kita dengarkan ini masih ada tamu-tamu lainnya yang belum ngomong ini sebelum ke Mbak. Begini, Mbak, Bu Nur, izin. ini ada tamu juga Mbak Mun, kayak Bang Pebi kayaknya belum ngomong juga, kita dengarkan supaya semua mendapatkan porsinya untuk berbicara. Ya. Izin, sebentar aja. Oke, Izin oke. ya, Mbak. Oke. Ketika 1 menit. kita melakukan hal Komal ini, tentu kita semua ini tidak ada satupun yang punya kompeten, punya kapasitas, punya apa. Tapi kita di sini berdiskusi, menyampaikan semua yang merasa apresiasi yang pendapat kita, tapi pendapat kita ini belum tentu benar gitu loh. Tapi hal ini kita utarakan sebagai masyarakat, kita berdemokrasi. Jadi intinya kita semuanya, saya siapapun di sini tidak punya kompeten yang khusus gitu loh. Jadi kita hanya berdiskusi dan mudah-mudahan bisa menjadikan nilai edukasi ya. Saya Ya. boleh ngomong? Silakan Ibu. Enggak, ini Ya. Bang Pebi dulu Ibu. Bang Pebi soalnya nanti Ibu Miske yang sampai ya Bu, biar supaya semuanya porsinya terbagi dengan karena duluan Oke. aja Bang Pebi. Bang Pebi silakan Bang Pebi. Oke, izin ya Bang ya.
Iya. Apa, ibu ya, ibu atau abang? Sorry ya, Kakak ya, kakak siap. saya sih tidak terlalu mengikuti tentang adanya skincare. Tapi berhubung berita ini selalu viral, namanya kita hidup di sosial media, semua orang berhak untuk berpendapat dan mengasih edukasi ya Bang ya. Iya. Bagi saya sih dengan adanya Doktip dan Nikmir yang membuka mafia skincare untuk bertujuan top flexing dan membela muka rakyat yang rusak itu adalah suatu inspirasi yang sangat-sangat saya banggakan. Karena tidak semua orang yang berani speak up selama ini, baik pun public figure yang lain ataupun dokter-dokter yang lain. Tapi untuk pemerasan saya tidak ikut berbicara ya Bang ya. Saya cuma ingin semuanya bernetral. Baik pun aku yakin negara kita, negara Indonesia ini masih bertegak lurus dengan hukum yang ada ya Bang ya. Tapi jika yang diperiksa hanya satu orang, itu menurut aku, pendapat aku orang awam ini Bang, semua itu tidak adil Bang. Benar tidak Bang? Iya. Betul, betul. Yang bersalah ya bersalah. Yang pantas ditahan ya ditahan. Seperti skincare yang sudah beredar luas di masyarakat ini, yang overclaim, yang mengandung merkuri, itu jelas-jelas sudah bersalah Bang. Dan kenapa semua ini masih belum ada kejelasan tentang hukum untuk khususnya per skincarean Bang? Bisa dimengerti Bang untuk saya orang biasa ini Bang? Iya, iya. Cukup Bu Pebi, Cukup Bang. Kak Pebi, ya. Mm-mm. Selanjutnya siapa lagi yang mau bernarasi, Mbak Cindy atau Mbak Miske yang duluan ini? Saya boleh bicara ya? Oke, silakan. Tadi saya dari tadi nyimak aja ya. Ada Iya. yang bilang bahwa overclaim itu tidak masalah. Hmm. Udahkah Anda bertanya bagaimana dengan korban overclaim yang sampai sekarang mereka mau speak up, tapi takut? Jangan samakan kita yang hidup di Jawa atau Jakarta dengan orang yang hidup di daerah. Gitu. Kemarin kan sudah ada yang overclaim itu, sehingga dia berobat ke dokter Ika. Sehingga sama dokter Ika nggak bisa kembali bagus, harus pelan-pelan. Kita perempuan, wanita Indonesia harus berterima kasih. Karena saya bilang M ya, kita nggak boleh sebut ininya ya. Si M ini kan berbahaya. Tapi kenapa kemarin orang karena semua pengen putih ya, untuk biaya ke dokter kulit mahal, sehingga muncullah mereka yang bisnis skincare ini, waduh, munculnya banyak ya. Dan langsung boom itu langsung mereka keluarin produk, mereka kaya, produknya banyak, dengan banyak mereka mengatakan bahwa apa, memutihkan kulit, efek sampingannya ada enggak? Tidak pernah disebutkan loh. Skincare yang dikeluarkan oleh mereka pemilik skincare itu tidak pernah mengatakan you pakai ini efek sampingannya ini. Muncullah Dotif. Dari situ dia mengatakan ada kandungan ini. Sebelumnya sudah ada Dr. L. Tapi kemudian dia berkolaborasi sama pemilik skincare D. Sehingga muncul lagi semua. Dan sekarang jadi masalah. Kalau Nikmir masuk pemerasan itu disertai ancaman. Orang ancam saya, terus saya datangi orang itu, apa orang itu datangi saya? Betul. Itu pertanyaan saya. Jadi saya bilang di sini bahwa kalau saya benar, kenapa takut? Kalau saya benar, kenapa saya yang ngasih duit? Betul. Itu aja.
Kita tunggu di pengadilan, dan saya merasa bahwa kita akan melihat bahwa kebenaran yang sebenarnya itu milik Tuhan ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang sebenarnya milik. Tapi kita mesti ingat, kebenaran itu akan lari secepat kilat. Dia pasti menemukan jalannya. Saya lihat dia tidak mendatangi, memberi duit, kan dipertanyakan. Karena dia merasa risih kan, kok punya saya jangan direview ya? Kenapa? Kenapa jangan direview? Gitu. Jadi kita sekarang jangan, kita semua duduk, kita tunggu proses hukum. Iya, saya setuju itu. Kepolisian belum. Masih ada beberapa tahap lagi. Sekarang dia sudah ditahan, berarti 20 hari itu sudah jalan ke kejaksaan. Kita tunggu aja nanti sidangnya bagaimana. Betul Bu, saya sependapat sama Ibu Kita Maiska. tunggu sidang ya. Jangan kita bilang dia begini pemeras. Hello. Seseorang yang dia berbuat, oke, saya akui dia tuh huru hara. Tapi dalam kehuru haraannya dia, banyak yang dia lakukan dan dia tidak mau orang lain tahu bahwa itu dia yang lakukan. Jadi saya minta bahwa kita di sini sebagai masyarakat, kita harus smart untuk melihat. Jangan nilai dari satu sisi. Saya mau tanya, pemilik skincare itu, apakah mereka pernah memakai skincare-nya sendiri? Kenapa tidak berani? Seseorang yang sudah tahu dia tetap ngotot menjual, mereka harus dipidana. Tapi saya lihat fine-fine aja tuh. Ya cuma baru yang di Makassar itu 3 orang. Terus yang lainnya gimana? Itu Bang, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pada dasarnya kalau kita dengar apa yang disampaikan ibu ini, kakakku ini, istilahnya kita harus melihat kemudian bagaimana proses ini masih panjang berjalannya. Mulai dari kepolisian, nanti P21 kejaksaan, nanti selanjutnya sampai ke pengadilan, bahkan putusan. Bisa-bisa masih ada sekitar 5 sampai 6 bulan ke depan kasus ini tetap berjalan. Nah, di sisi lain kita juga harus melihat bahwa kemudian menurut kakak kita ini ada kenapa kemudian yang memeras itu yang mendatangi. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang terjadi di belakang ini. Oke guys, ini kami ada janjian ketemu sama klien jam 12 ini. Mohon undur diri karena saya sudah dijemput. Terima kasih atas semuanya yang sudah hadir dalam room ini. Nanti kita lanjut diskusi lagi. Oke, semuanya. Oke Bang. Sih. Yuk.